Indah pandangi, putih mulus dan seksi. Cuma pengaturan sih di soundcardnya, makanya soundcardnya tadi clean, nggak ada knob untuk gain, efek, dan lain-lain. Semuanya ada di remote. Untuk tombol phantom powernya ada sebelah sini ya, switch on off-nya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke guys, jadi ini udah saya setup buat 3 mic seperti yang sebelumnya saya infokan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Bersama Fahmi di sini, kembali lagi di channel Urban Digi Essential. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan bahas sebuah soundcard yang harganya cukup relatif murah nih, dan kualitasnya tuh nggak murahan. Misalnya kalau kalian lagi cari-cari untuk soundcard keperluan buat home recording, live streaming, atau gaming gitu, dan kepikiran buat beli soundcard sejenis V8, V9, V10, kemudian kalian skip aja deh. Karena memang kualitasnya itu katanya nggak kepake ya, terus suka nge-lag, dan parahnya lagi cepat rusak. Nah, soundcard yang akan kita bahas dan kebetulan sudah saya pakai, jadi suara yang kalian dengar ini merupakan hasil rekaman dari soundcard XOX K5 ini ya. Ini alatnya, ada sebelah sini. Alatnya kecil, terus dia udah punya phantom power, punya remote, menarik banget. Dan kalau boleh saya cerita dulu nih ya, mengenai XOX. Jadi brand XOX ini udah cukup lama sebenarnya eksis di dunia audio ya. Mereka itu berdiri di tahun 2008 kalau nggak salah. Terus mulai dipasarkan di Indonesia itu setahu saya itu 2015 ya. Mungkin jenis-jenis yang paling banyak diminati itu tipe KS108 awalnya. Kemudian ada upgrade chipset menjadi K10, atau kalau nggak salah itu ulang tahun yang ke-10 ya untuk XOX, karena di 2018 itu jadi K10. Nah, untuk generasi selanjutnya atau mereka sebutnya itu generasi kelima, itu banyak line up-nya ya. Jadi ada model soundcard yang khusus untuk iPhone, ada yang bisa untuk Android, gambarnya seperti ini. Nah, nanti bakal kita jelaskan satu persatu dalam YouTube channel ini. Makanya buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling pertama mungkin langsung aja kita unboxing apa aja yang ada dalam boxnya. Untuk mempersingkat waktu, jadi yang kalian dapat dalam paket penjualan XOX K5 ini seperti ini ya. Jadi itu yang kalian dapat ada soundcardnya, ada remote-nya, terus ada kabel-kabelnya, kabel data, kabel jack buat live streaming, terus ada kabel converter ya buat mic XLR. Mungkin nanti kita jelaskan di sesi selanjutnya. Untuk soundcardnya sendiri memang masih menggunakan material plastik. Namun yang seperti kalian lihat finishingnya cukup rapi ya, tebal juga kok ini plastiknya. Bentuknya juga unik ya, kotak kecil kayak gini. Selanjutnya untuk port USB menggunakan tipe USB B ke USB A. Untuk ke PC atau Mac ya, itu bisa plug and play tanpa perlu install driver tambahan. Dan soundcard ini juga support buat OTG ya, jadi bisa kalian langsung colok ke smartphone menggunakan OTG adapter sesuai dengan tipe port di HP kalian. Misalnya buat pengguna iPhone nih, cari OTG USB Type A to Lightning. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya pengguna Android, Type A ke Type C. Oke, selanjutnya untuk soundcard ini dia nggak punya baterai internal ya. Untuk pengoperasiannya tinggal colok aja kabel datanya ke PC atau ke Mac kalian, itu udah langsung nyala. Jadi kabel datanya ini sebagai data audio dan juga sebagai sumber power untuk soundcardnya ya. Atau bisa juga kalian misalnya mau live streaming pakai handphone, kan biasanya pakai kabel jack tuh, pakai 3,5 mili. Nah, itu kalian cukup colokan kabel data ke adaptor handphone dengan spesifikasi 5 volt 2 ampere. Jadi terserah kalian deh mau pakai konfigurasi seperti apa. Oke, selanjutnya sebagai informasi kalau soundcard ini memiliki dua input mic. Satu tipenya ini
XPDMI ya kalau mereka sebut. Dia memiliki kabel bawaan tadi ya untuk konverter ke 3 pin XLR. Terus di sebelah kanannya tuh ada untuk kondenser mic ya. Tipe colokannya 3,5 mili. Bisa kondenser atau dynamic. Nanti kita cobain juga berbagai mic ke Soundcard ini. Dan untuk sebelah kirinya itu ada colokan buat headset. Jadi kalau misalnya kalian punya headphone yang ada mic-nya bisa colokan ke sini. Atau mungkin kalau kalian mau nge-split pakai kabel splitter yang seperti ini, itu bisa kalian colokan mic juga dan headphone juga. Jadi pada dasarnya Soundcard XOX K5 ini memiliki 3 input mic ya. Terus pada bagian sebelah sini itu ada jack untuk headphone, monitoring. Untuk tombol phantom power-nya ada sebelah sini ya, switch on off-nya. Nah, di bagian sini ada untuk Bluetooth guys. Jadi memang alat ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5 ya. Jadi versi terbaru guys. Dijamin nggak nge-lag deh. Lanjut kita ke sebelah sini ya. Jadi di sini ada untuk port USB-nya dan ini ada port untuk live. Modelnya 2,5 mili. Memang dikasih kabelnya juga 2,5 tuh 3,5 mili ya. Misalnya kalau kalian rasa kabelnya kurang panjang, tinggal kalian beli aja jack yang model seperti itu ya, 2,5 tuh 3,5. Terus pada bagian sininya itu hanya ada sensor untuk remote ya. Nah untuk remote-nya sendiri memang nggak ada yang spesial untuk remote-nya. Bahannya plastik ya kayak remote-remote TV lah sebenarnya. Remote ini itu untuk mengatur semua pengaturan ya, hampir semua pengaturan sih di soundcard-nya. Makanya soundcard-nya tadi clean, nggak ada knob untuk gain, efek, dan lain-lain. Semuanya ada di remote. Oke lanjut aja kita langsung cobain fitur-fiturnya yang ada di remote ini ya. Ini menarik sih. Jadi kalau misalnya kalian yang mager gitu kan sambil live streaming bisa pakai remote kayak gini kan lumayan daripada kita ngedeketin si soundcard-nya. Nah, yang pertama itu kita cobain yang paling atas dulu nih mute mic ya. Kita cobain pencet nih. Jadi pada saat kita pencet fiturnya, jadi si XOX-nya itu di monitor tuh ada suara kayak microphone off. Jadi kayak ada informasi seperti itu. Terus kita cobain kalau untuk mix nih sebenarnya kalau kalian lagi live gitu kan, terus lagi puter background musik via Bluetooth. Nah, kalau mau nge-mix-nya suara vokal sama via musiknya tuh pencet mic ini. Bukan mic, mix ini ya. Jadi pencet mix, mixer off itu jadi berarti cuman suara vokalnya aja yang terdengar buat kedengeran buat audiens kalian. Terus kalau pencet mix lagi, mixer on itu berarti suara background musik yang diputar melalui Bluetooth dan suara vokalnya itu kedengaran buat audiens kalian. Terus di sini sebelah kanannya lagi ini ada fitur the noise. Jadi untuk menghilangkan suara-suara sekitar. Nah, kalau ini saya pakai dari awal saya tadi ambil itu pakai the noise level 1 ya karena kan ini di kamar. Jadi noise-nya nggak terlalu banyak. Kita cobain naikin. Ini level 2. Terus kita cobain lagi level 3 karena suara di sini nggak terlalu banyak, pasti kalian nggak terlalu banyak ngedengar noise ya. Karena tadi saya kemarin-kemarin saya coba juga memang mantep banget ya untuk noise reduction-nya. Ini saya punya keyboard. Jadi misalnya para gamers gitu kan biasanya kan make keyboard untuk main game terus sambil streaming. Kita cobain aja ya. Jadi ini ada keyboard di bawah saya taruh di sini, terus saya ketik-ketik gitu. Ini pakai the noise level 3 ya. Jadi dia nggak ketangkap kecuali kalau saya taruh di sini nih. Kalau dari bawah gitu atau di belakang nggak ketangkap gitu kan. Lumayan banget the noise-nya. Terus kita naikin lagi deh ke 4, level 5. Level 5, level 6. Nah, kalau untuk semakin tinggi the noise-nya itu dia kayak ngekat-ngekat
suara kita termasuk, suara dari sumber mic-nya, jadi kita harus lebih mendekat ke mic-nya gitu. Kalau kita jauh gitu kan kayak cek 1 2 3 kayak agak putus-putus suaranya gitu kan. Jadi karena semakin kayak mic dynamic gitu, jadi harus semakin mendekat kita ngomongnya. Ya jadi, tergantung kebutuhan ya, untuk the noise level ini. Kita mungkin balikin lagi the noise-nya ke level 1 aja deh. Nah ini balik lagi ke level 1, jadi saya makin jauh juga ngomong masih nggak putus-putus. Terus untuk, sebelah kanannya itu ada live ya, live plus dan live min. Jadi ini sebagai volume ya, volume untuk, ke volume master untuk live atau ke ini saya rekam kan pakai DAW nih. Kalau saya kecilin gitu, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 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 1 2 3, cek 1. Jadi suara suara di sini tuh nggak ketangkap sama software, tapi di monitor tetap ada gitu. Jadi untuk volume master ya, untuk ke audio interface di laptop atau di live streaming gitu kan. Terus di sini untuk musik nanti harus saya putar lagu dulu ya biar bisa ngejelasinnya. Jadi musik itu jelas ya untuk background musik. Jadi untuk membesarkan dan mengecilkan, suara musik yang diputar gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Terus untuk tombol dodge juga itu kayak seperti Monocaster AM200 atau AM100 ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sambil putar musik gitu, si musiknya tuh mengecil otomatis pada saat kita ngomong, dan pada saat kita berhenti ngomong, itu musiknya balik lagi ke volume normal. Nanti kita praktekin. Terus di sini juga ada tombol untuk gain mic ya, kita naikin mic-nya. Nah, dia cuman nggak ada ini volume berapa, ini volume berapa. Tapi pada saat kalian udah maksimal dia cuman bunyi tit gitu kan. Terus kita kecilin lagi mic-nya. Ini tadi saya sekitar setengah ya, setengah gain karena sensitivitasnya lumayan tinggi untuk XOX K5 ini. Terus di sebelah sininya ada buat headphone ya, buat monitor. Ini juga saya setel di setengah karena lumayan kenceng suaranya kalau kita fullin tuh kan. Kenceng banget suaranya. Dan di sini ada warm up sound atau jingle pad ya, kayak suara nangis kayak gini suaranya. Ada 5 guys, jadi ada nangis, ada tepuk tangan, terus ada gitu kan, terus ada cheer, ada ketawa. Nah, terus juga di bawahnya nih efek-efek, mic ya untuk voice changing dan reverb nih. Kayak ya soundcard live lah, kayak nih contohnya female nih, suara female kayak gini, terus male kayak gini suaranya, jadi lebih berat ya kan. Terus untuk baby kayak gini suaranya, terus untuk slide 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 kayak gini suaranya, jadi kayak gimana ya, semi-semi robot sih kalau saya dengar gitu kan. Terus kalau mau balik ke original, pencet yang paling kanan atas, balik lagi ke original kita. Terus yang paling jadi kekuatan utama nih dari produk XOX, karena memang mereka nih fokusnya di internet interaktif, soundcard ya. Si efek reverbnya tuh bagus-bagus. Nih saya cobain untuk efek pop. Cek 1 2 3. Suara reverbnya tuh enak gitu kalau buat kalian yang suka nyanyi di Wishing atau Smule gitu kan. Dan kerennya lagi itu untuk reverbnya tuh bisa diatur, bisa dinaik turunin gitu. Ini saya turunin reverbnya. Cek cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Jadi bisa diatur gitu. Yang nggak bisa kalian temukan di produk, Monocaster AM200 ya, itu sayangnya reverbnya nggak bisa diatur. Terus untuk kayak TV nih, cek, dia lebih panjang lagi reverbnya. Terus untuk, mode reverb selanjutnya, mode live, cek 1 2 3 kayak gitu. Ini cocok banget buat live streaming di Bigo atau
di TikTok, di Instagram, YouTube dan sebagainya ya. Terus kita cobain juga yang mode reverb terakhir, mode studio nih. Cek 1 2 3. Jadi dia lebih cepat ya untuk reverbnya. Ini enak juga nih untuk bikin konten kayak review atau buat live juga. Ya tergantung kebutuhan kalian lah sukanya yang seperti apa. Dan yang paling penting pada dasarnya reverb ini bisa kita atur eh, ininya ya, volume reverbnya ya atau apa ya disebutnya ya. Jadi tuh kalau kita minimalin jadi original lagi gitu. Kita naikin, kita maksimalin reverbnya. Cek 1 2 3. Oh jadi panjang banget. Terus kita balik lagi ke original. Nah, selain yang tadi gitu kan, untuk mode-mode reverb, dia juga ada pengaturan untuk bright dan dark ya. Jadi mungkin kayak treble sama bassnya nih. Ini saya cobain brightnya dinaikin. Cek 1 2 3. Terus kalau saya darknya dinaikin lagi. Cek 1 2 3. Jadi suaranya jadi lebih bulat ya. Jadi lebih ngebas gitu. Saya balik lagi ke original seperti ini, suaranya yang balance. Jadi gitu guys ya, untuk fitur-fiturnya udah kita cobain dan kalau menurut saya pribadi gitu kan, ini nih memang udah proper banget buat kalian live streaming untuk cover lagu home recording gitu atau mungkin live akustikan pakai handphone itu udah proper banget. Dan yang paling kerennya lagi tuh kan memang sudah ada phantom powernya ya untuk mic-nya. Nanti saya cobain pakai mic phantom power terus konfigurasi sampai 3 mic nanti saya cobain sebentar ya. Saya setup dulu nih. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke guys, jadi ini udah saya setup buat 3 mic seperti yang sebelumnya saya infokan gitu kan. Soundcard ini pada dasarnya bisa untuk 3 mic sekaligus. Jadi misalnya kalau kalian yang mau bikin podcast bareng-bareng, berdua, bertiga gitu tuh bisa banget. Ini yang dari awal kita pakai mic-nya menggunakan XOX MS1 ya, suaranya yang dari awal kalian dengarkan. Terus di sebelah sini, yang ini merupakan mikrofon yang membutuhkan phantom power 48 volt. Cek 1 2 3. Nah, ini merupakan hasil rekaman menggunakan mic yang membutuhkan phantom power ya. Ini yang saya pakai tipe Maono PM320. Ya gini suaranya. Kalau kedengeran di headphone saya sih suaranya lebih powerful, terus lebih bulat juga, ya lebih cocok buat podcast, terus bikin cover lagu juga enak sih pakai ini. Ya jenis-jenis mic beda karakter, beda kualitas sih ya. Yang pasti sih kalau untuk mic yang membutuhkan phantom power dijamin bisa make Soundcard XOX K5. Itu lumayan banget fiturnya. Jadi misalnya kalau kalian yang udah punya mic seperti Audio Technica AT2020 itu bisa dan Rode PodMic itu bisa juga gitu. Itu kan butuh phantom power 48 volt ya. Terus mic yang ketiga itu saya saya pakai dynamic mic dari Maono ya. Dynamic microphone dari Maono ini tipenya AU HD300T. Jadi misalnya kalau kalian yang sedang buat live akustikan sambil di streaming ke platform YouTube atau TikTok gitu kan atau Wigo atau Smule gitu, pengen lebih bersih lagi suara sekitarnya bisa pakai mic yang model dynamic seperti ini ya. Jadi kan kita harus lebih mendekat gitu suaranya. Kalau kita menjauh kan langsung banget tipis gitu suaranya dibandingkan kalau kondenser kan kalau masih jauh juga kan masih kedengeran yang ini juga gitu. Bingung jadi mau pakai mic yang mana nih, yang ini aja lah dari awal biar suaranya nggak berubah. Jadi bisa bertiga guys. Cek 1 2 3. Nah ini adalah hasil rekaman menggunakan handphone ya. Jadi saya colokkan Soundcard XOX K5-nya ke handphone saya menggunakan jack 2,5 ke 3,5-nya bawaan dari paketan penjualannya ya. Terus ini saya rekam pakai handphone iPhone 11 dan pastinya butuh splitter dari jack 3,5 ke Lightning C ya. Nah, ini suaranya bisa kalian dengar sendiri.
Terus, selanjutnya kita, yang tadi belum saya jelaskan mengenai musik ya. Musik itu kan untuk background musik terus, kita putarnya kan via Bluetooth. Nah, ini udah saya sambungin ke Bluetooth laptop saya, nanti coba play-nya dari sini ya. Tapi sebelum di-play itu harus kita pilih dulu lagunya. Dewa 19. Lagu Dewa ya. Anak 90-an banget nih. Nah, ini udah saya play terus bisa kita pause dari sininya ya, dari remote-nya. Nah, kayak gitu. Kita play lagi bisa. Nah, terus untuk musik plus minusnya itu atau volume musiknya kita bisa atur dari sini. Ini kita naikin. Ini maksimalnya segini, terus saya turunin lagi. Saya coba turunin volume musiknya. Gitu. Selanjutnya fitur yang saya jelaskan lagi itu fitur Dodge ya. Kalau kita nyalain, aktifin jadi kayak gini. Cek 1 2 3. Di sini ada keterangan Dodge on. Jadi si soundcard-nya kayak ngasih tahu kalau Dodge-nya aktif. Nah, kayak gitu kalau Dodge. Kalau kita ngomong itu suara musiknya mengecil otomatis dan pada saat kita berhenti berbicara itu musiknya balik lagi ke normal volumenya. Oke. Saya nonaktifkan lagi. Jadi kayak gini. Oke, coba saya pause dulu ya. Nah, untuk model untuk warm up sound-nya ini juga aktif ya pada saat disambungin ke handphone. Aktif semua. Terus untuk voice changing-nya juga kita cobain. Ini untuk female aktif. Male. Baby. Ini voice effect, voice changing slide kayak gini. Terus kita balikin lagi ke original. Cek. Oke. Kita cobain mode reverb pop. Cek 1 2 3. Ini juga reverbnya bisa kita naikin, kita maksimalin kayak gini suaranya. Kita habisin. Cek 1, hilang reverbnya. Begitu juga mode reverb lainnya, KTV, live, studio. Jadi kalau misalnya kalian yang suka karaokean online ini cocok banget karena reverbnya tuh enak ya. Sayangnya sih nggak bisa nyanyi. Misalnya saya originalin dulu deh. Jadi misalnya kalau kalian buka YouTube, cari video karaoke gitu, ini asik sih. Oke guys, jadi saya mau cobain karaokean, ya kan? Ini saya pakai reverbnya yang studio. Saya maksimalin reverbnya karena suara saya fals ya. Tapi biar sampel aja, jangan diejek. Ini saya muter di YouTube karaoke-nya ST12. Oke. Balikin lagi. Nah, kita cobain karaokean. Karena saya nggak hafal liriknya nih, jadi saya harus pegang. Terus kan suara musik sama vokalnya tuh kan bisa diatur-atur di sini ya. Misalnya kalau suara mic-nya kegedean bisa kita kecilin, musiknya kita naikin gitu. Cek 1 2 3. Kalau dirasa udah pas, ya udah. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Lihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
matahari, aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Dadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Oke ya. Waduh. Mudah-mudahan kalian nggak pusing denger saya nyanyi. Ya, saya balikin dulu ke original. Jadi itu ya, untuk pengetesan di handphone buat karaokean asik, terus efek-efek reverbnya juga berfungsi semua, termasuk yang warm up sound itu juga berfungsi semua. Dan suaranya juga coba deh kalian dengerin baik-baik. Kalau menurut saya sih ini jernih. Kan kalau dulu kan katanya XOX itu suka kresek-kresek gitu kan suaranya. Kalau ini sih karena generasi terbaru nih chipsetnya upgrade. Jadi suaranya tuh jauh lebih jernih. Oke guys, jadi itu ya hasil pengetesan menggunakan handphone. Jadi soundcardnya langsung dicolok ke handphone, suaranya juga cakep banget, jernih, itu cocok banget buat kalian pakai untuk live streaming di TikTok, Bigo, atau Instagram, atau mau karaoke online itu juga mantep ya, reverbnya cocok banget. Terus mau dipakai Zoom meeting juga masih oke banget lah, atau mau bikin live streaming game, noise-nya juga mantep. Dan yang paling penting nih harganya itu dari awal saya bilang murah banget. Kalau menurut saya ini murah banget ya untuk fitur yang dia tawarkan tuh itu murah banget. Apalagi sekarang lagi ada diskon 20% di Tokopedia nih. Linknya ada di bawah. Jadi kalau kalian emang lagi nyari soundcard yang harganya di bawah 500.000 rupiah itu jangan pikir panjang deh. Pilih aja XOX K5 dijamin gak akan nyesel. Oke, mungkin segitu aja video pembahasan kita kali ini mengenai XOX K5. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.